Masuk ke pembahasan soal. Ini yang pertama. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah pemetaan geomorfologi. Mulai dari pengumpulan data hingga visualisasinya. Ini sebenarnya udah dijelaskan waktu di BBQ UTS kemarin ya. Jadi kan udah dijelasin kemarin, jadi mungkin gak usah terlalu panjang lah ya dibahasnya di sini. Mungkin bisa nonton BBQ yang kemarin lagi. Nomor 4 kalau nggak salah yang kemarin. Nah, jadi langkah-langkahnya itu bisa dibilang dibagi 3, sebelum pemetaan, selama pemetaan, dan setelah pemetaan. Sebelum pemetaan ini bisa dibilang masih apa ya? Kita nentuin kita mau ngapain. Jadi kayak ini identifikasi tempat yang mau dipetakan, terus identifikasi tujuannya kita buat peta ini untuk apa gitu. Habis itu baru kita cari data-data penginderaan jauhnya dan data-data geologinya dari peta geologi. Ini dari citra, ini dari peta geologi. Terus kita bikin database-nya segala macam. Ini bisa dibilang masih untuk perencanaan lah ya. Untuk perencanaan, siapkan sistem legenda segala macam. Sampai juga merencanakan dari ngelihat cuacanya juga. Terus selama pemetaan, selama pengambilan data lapangan, yang dilakukan ya tentu ngambil data di lapangan, ngikutin protokol yang udah dibuat, perencanaan yang udah dibuat. Terus perlu ada bantuan GPS handheld selama di lapangan supaya kita bisa tahu waypoint kita. Kita udah kemana aja segala macam gitu. Biar tahu. Terus kita juga perlu nulis catatan. Ya apapun yang kita lihat selama di lapangan itu perlu kita catat. Dan ya perlu memperhatikan kesehatan juga ini di sini. Tapi sebenarnya ini tergantung skalanya ya, karena kalau skala kecil kan nggak terlalu validasi lapangan kan. Jadi sebenarnya ini tergantung skala juga. Tapi yang dimaksud di sini kalau yang untuk ini sih untuk skala menengah dan besar ya. Kalau menengah dan besar, kalau yang skala kecil kan nggak perlu data lapangan, cukup dari remote sensing dan peta geologi yang lebih kecil skalanya. Terus setelah pengambilan data, kita masukkan ke data-data GPS, kita masukkan ke database GIS kita, terus dibandingkan dengan data lapangan dengan data penginderaan jauhnya supaya supaya pas gitu lah. Terus tulis catatan, terus foto-fotonya, bikin petanya, terus digambar, udah jadi terakhir dipublish. Ya kayak gitu singkatnya. Terus ini ada flowchartnya. Ini inputnya, leader atau DTM, dan expert knowledge, pengetahuan kita. Pengetahuan kita itu mencakup aturan-aturan klasifikasi sama reference data point. Reference data point yang kita dapatkan di lapangan itu. Dan terus ini ada dari leader dan DTM, kita dapat bisa kita proses jadi land surface parameters yang mencakup slope, hillshade, aspek, dan segala macam tadi. Terus dari situ kita bisa mendapatkan gambaran objeknya. Bisa kita bayangkan objeknya itu seperti apa, apakah dia berbukit, bergunung, atau bentuknya seperti apa, atau dia igil, apa dia lembah, segala macam itu kan bisa kita bayangkan dari land surface parameternya. Dari ngelihat land surface parameter ini bisa terbayangkan bagaimana objeknya. Nah dari situ tadi kita bisa mengklasifikasikan objeknya dengan menggunakan aturan-aturan klasifikasi yang kita ketahui. Contohnya kayak waktu acara 3 kemarin di praktikum SPG, kan kita pakai aturan klasifikasi yang dibuat oleh Spade yang membagi bentuk lahan menjadi 10.
Dan aturan klasifikasinya kita bisa membuat objek yang sudah kita klasifikasikan. Apakah itu dia lereng, apakah dia itu crash, atau depression, flat, atau segala macam itu. Terus dari ini, reference data point, juga kita perlu mengecek akurasinya. Udah cocok belum yang di lapangan dengan data yang di lapangan dengan data remote sensing yang kita lihat. Data remote sensing maupun land surface parameter ini udah sesuai belum dengan data lapangan yang udah kita dapatkan gitu. Nah dari situ kita bisa menguji akurasinya, terus bisa dikoreksi. Setelah itu bisa kita layouting petanya. Setelah di layouting baru keluarlah output map ini. Udah seperti itu singkatnya kalau untuk langkah-langkah pemetaan geomorfologi. Terus nomor 2, jika Anda diminta untuk melakukan pemetaan geomorfologi skala 1:15.000, berapa area terkecil yang bisa Anda delineasi? Minimum legible delineation sebagai unit pemetaan. Ini kalau dari yang PPT tadi, kan dibagi 3 ini, dan minimum mappable length-nya itu 2 mm di peta. Nah itu, tapi kan untuk panjang ya. Sedangkan yang ditanya ini adalah minimum pemetaan. Area terkecil. Yang ditanya adalah area terkecil. Jadi, karena ini yang ditanya area, berarti kita perlu nyari sumber yang lain. Ini aku dapat sumber dari bukunya Fink. Bukunya Fink, Soil Survey. Tentang Soil Survey Agriculture, apa tadi ya namanya? Mungkin aku tulis aja di bawah, judul bukunya, di deskripsi. Nah, kalau menurut dia, basic mapping unit, maksudnya wilayah terkecil yang bisa dipetakan pada skala 1:10.000 itu 0,25 hektar. Nah ini tapi kan di skala 1:10.000. Kalau 1:15.000 kan 1,5 kali lipatnya. Dan karena ini area berarti dikuadratkan 1,5 kan 15.000 dibagi 10.000 itu 1,5 ya. Jadi 1,5 kuadrat itu kan 2,25. Nah 2,25 ini dikali 0,25. 0,25 hektar. Berapa ini? Sama aja dibagi 4 kan berarti. Berarti 5,5125 hektar. Ya, sekitar segini berarti. Minimum legible delineation-nya itu sekitar 5,5125 hektar. Gitu. Oke, lanjut. Ya, ini. Lanjut. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Apabila raster elevasi, lereng, dan TPI sama dalam hal jumlah, baris, kolom, dan posisi, lihat gambar di halaman berikutnya. Ini gambarnya. Maka hitunglah nilai lereng pixel E. Ini pixel E. Menggunakan dem elevasi. Dem elevasi itu yang ini. Oke. Dengan resolusi spasial 10 meter. Dan moving window 3x3. Oke. 3x3 berarti semuanya di sini. Semuanya dipakai. Nah, kita hitung G sama H-nya dulu. G-nya itu yang ini, yang kanan, dikurangi yang kiri, dibagi 6. 6 itu jumlah ininya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali resolusi spasialnya, berarti kan 60 meter di sini. 60, itu asal usulnya 60 di sini. Terus kan itu 85, 54 sama 8, tambahkan semua, terus dikurangi 80, kurangi 45, kurangi 5, ya udah benar. Itu hasilnya 17. 17/60. Sedangkan hanya itu yang atas dikurangi yang bawah. 80 tambah 74 tambah 85 kurang 5 kurang 10 kurang 8 kurang 23 ya. Sini
60 sama hasilnya 216 per 60. Oke, bisa dilanjut. Kan slope itu akar G kuadrat plus H kuadrat. G kuadrat itu di sini 17 per 60. H kuadratnya itu 216 misalnya. 216 per 60. Nah, 17 kuadrat itu 289. 216 dikuadratkan itu 46.646 per 3.660 kuadrat. Nah, oke. Ditambahkan hasilnya adalah 46.945. Ini 3.600-nya diakarkan lagi jadi 60. Terus 46.945 ini diakarkan jadinya 216,67. Yang kalau dibagi 60 hasilnya adalah 3,61 meter. Berarti slope-nya adalah segitu. 3,61. Oke. Nah, ini satuannya meter nggak sih? Slope. Ya. Nggak tahu sih satuannya bener apa enggak. Kayaknya enggak deh. Ini bener deh, ini kan meter. Yang bawah juga meter. Oh, enggak ada satuannya harusnya. 3,61. Itu perbandingan loh. Terus yang B adalah nilai TPI, piksel I, dan C menggunakan dem elevasi. C sama I, ini sama ini. Resolusi spasialnya sama 10 meter, radius neighborhood 2 pixel. Neighborhoodnya cuma 2 pixel. Oke. TPI-nya itu ini. H itu nilai pixelnya dia. HI sum HJ ini pixel neighborhoodnya dia di total dibagi N yang nanti ketemu rata-ratanya berarti. Jadi intinya nilai pixelnya dia dikurangi rata-ratanya, gitu aja. Terus karena neighborhoodnya 2 pixel, berarti kalau ngitung yang I, neighborhoodnya adalah segini, 4 pixel ini, 2 kali 2. Terus kalau mau ngitung yang C, neighborhoodnya itu yang ini, 2 kali 2 juga, cuman beda pixelnya doang. Oke, coba kita hitung yang pixel I dulu. Pixel I nilai pixelnya dia 8 dikurangi ini di total semua 38 54 10 8 di total semua 110 bagi 4. Nah, ini 110 dibagi 4 27,5. Harusnya masih ada ya, 8 dikurangi 27,5. Itu kan sama dengan minus 19,5. Jadi nilai TPI. Jadi TPI-nya min 19,5 yang pixel I. Untuk pixel C-nya ini 85 dikurangi tangganya dia 38 74 85 54, oke. Itu 251. Kalau dibagi 4 itu 62,75. Jadi TPI-nya itu 85 dikurangi 62,75. Berarti sama dengan 22,25. Jadi nilai TPI yang di pixel C itu adalah 22,25. Oke, itu yang nomor 3. Lanjut. Perhatikan gambar foto dalam berikut ini. Apakah materi utama penyusun kawasan tersebut? Oke. Untuk mencari tahu materinya, kita lihat dulu di sini bentukannya kasar banget ya. Kasar banget. Dan dia pola alirannya kelihatannya ini nggak radial atau nggak beraturan banget ini kelihatannya. Dan kasar banget. Ini karena dia nggak radial dan nggak beraturan, kemungkinan besar dia bukan merupakan apa ya?
bukan merupakan asal proses bentuk lahannya bukan yang positif. Jadi bukan struktural ataupun vulkanik. Jadi kemungkinan ini adalah denudasional atau solusional, kemungkinan besar. Terus di sini kita lihat ada sungai juga. Nggak tahu sih, ini bisa jadi jalan tapi kelihatannya kayaknya sih sungai. Jadi ada proses fluvial juga di situ. Tapi kalau ngelihat dari sini kelihatannya sih ya, ini antara denudasional atau solusional. Terus dari situ juga ini bisa kita lihat dia aliran airnya nggak beraturan banget ya. Di sini mungkin ada yang beraturan, tapi di sini banyak banget yang keputus-putus gitu. Jadi kemungkinan besar ini adalah solusional. Kalau dia solusional berarti materialnya adalah batuan gamping. Jadi materialnya batuan gamping. Material batu gamping. Ya, kemungkinan besar ini solusional. Oke. Terus ditanya proses geomorfologis apa saja yang dapat diidentifikasi dari foto udara tersebut. Nah, di sini kan kelihatan sungai ya. Sungai berarti proses fluvial. Proses fluvial ada di situ. Entah itu erosi ataupun transportasi, sedimentasi segala macam. Itu proses fluvial ada di situ. Terus karena kita tahu ini bentang lahannya solusional, pastinya ada pelarutan, proses pelarutan. Dan juga ada proses denudasional. Proses-proses erosi, pelapukan segala macam itu juga terjadi di sini kelihatannya. Terus yang terakhir ditanyakan adalah menguraikan potensi sumber daya air tanah di kawasan tersebut. Nah, karena ini karena ini solusional, berarti dia airnya banyak yang tersimpan di dalam tanah. Tapi di permukaannya cenderung kering biasanya. Jadi bisa dibilang sih potensi air tanahnya itu bagus, tapi permukaannya jelek. Kondisi di permukaannya jelek. Dan kalau dilihat-lihat ini kayaknya adalah Pantai Sadeng ya. Ini kayaknya Bengawan Solo Purba ini. Kayaknya sih. Coba kita cek dulu aja. Pantai Sadeng. Bengawan Solo Purba kayaknya tuh. Coba kita lihat. Oke. Train. Nah ya, mirip banget kan. Nah, pakai satu coba. Nah ya, mirip banget. Coba dia dilihat lagi yang tadi. Oke. Coba screenshot deh. Ya, terkonfirmasi ya, ini Pantai Sadeng. Mirip banget bentuknya. Kayak gini, sama persis. Jadi benar, di Pantai Sadeng kan di Gunung Kidul, dan itu di formasi Pegunungan Sewu. Di Gunung Sewu. Dan memang di sana adalah wilayah kars. Jadi terkonfirmasi bahwa di sana materialnya adalah batu gamping. Prosesnya ada proses solusional, proses fluvial juga ada, sama ada proses denudasional. Tapi yang paling dominan tentu saja solusional. Terus untuk air permukaannya kita tahu kalau di wilayah kars yang pasti wilayah untuk sumber daya airnya untuk groundwater sendiri itu bagus, sangat bagus bahkan, melimpah dan kualitasnya juga bagus. Tapi di surface-nya sendiri itu sangat jarang, biasanya kekeringan malah. Kita tahu kan di Gunung Kidul kekeringan ya. Udah, berarti terkonfirmasi ini di Pantai Sadeng. Dan oke, mungkin cukup sekian BBQ
SPG kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Semoga bosnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.